Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, kemarin saya sudah upload video tentang ANBK SD yang dikerjakan proktor ya. Ini yang dikerjakan proktor saat ANBK SD itu sampai membuka aplikasi proktor browsernya juga sudah saya jelaskan ya. Terus terkait ANBK SD ini juga beberapa banyak yang bertanya dengan peserta ANBK yang tidak hadir karena sakit, mutasi, atau halangan lain itu seperti apa Bang? Proktor harus gimana nih? Gitu teman-teman ya. Jadi, pertanyaan ini masuk dari teman-teman operator yang memang mungkin belum pernah mengikuti ANBK. Jadi saya jelaskan ya. Beberapa permasalahan terkait siswa mutasi nih teman-teman. Sebentar, sebentar. Jadi permasalahan pertama yang ditemui adalah, Bang, bagaimana kalau ANBK ada yang tidak hadir? Itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau ANBK ada siswa yang sudah pindah tapi tetap terbawa ANBK? Itu kita harus gimana, Bang? Nah, itu pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga adalah, bagaimana kalau ANBK ada siswa yang mutasi masuk tapi tidak ikut ANBK di sekolah kita? Gimana tuh karena tidak terbawa gitu ya. Oke, jadi permasalahan berasal dari 3 pertanyaan ini, kemudian selain permasalahan juga alasan siswa tidak hadir beberapa disebabkan karena misalnya karena mendadak sakit pas ANBK, kemudian karena sudah mutasi gitu ya, atau karena ada halangan lain yang tidak terduga. Ini juga alasan siswa tidak hadir, itu bisa saja terjadi kondisi seperti ini. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan diri ya, apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Yang pertama adalah untuk kondisi di mana yang harus dilakukan proktor untuk siswa yang tidak hadir jika ada peserta cadangan, teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan login dulu ke web ANBK. ANBK gitu ya, silakan seperti biasa web ANBK dibuka. Nah, ini saya login dulu. KSHI. Nah, di sini ini saya sudah login web ANBK ya. Jadi untuk yang proktornya ada cadangan itu jika ada peserta utama tidak hadir ya, maka ganti dengan peserta cadangan dengan mengajukan cadangan di web ANBK di hari pelaksanaan sebelum mulai tes. Jadi kalian bisa melihat mana sih peserta utama dan peserta cadangan di sini teman-teman di daftar peserta, biodata siswa ya. Ini sampling nih, kalau ada tulisan sampling berarti dia peserta utama ya. Kemudian kalau dia peserta cadangan itu ada tulisannya nih cadangan 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 gitu teman-teman ya. Jadi sampling itu adalah peserta utama, kalau ada tulisannya cadangan berarti dia adalah peserta cadangan. Itu perlu dipahami dulu yang pertama ya. Jadi jika ada peserta cadangannya, maka silakan mengajukan cadangan di web ANBK di hari pelaksanaan sebelum mulai tes. Di mana mengajukannya? Di sini, di menu asesmen nasional, kemudian di aktivasi peserta cadangan di sini nih. Aktivasi peserta cadangan. Nah, ini salah satu contoh yang sudah ada ya. Jadi kalian tinggal klik aja tambah. Nah, di sini siapa yang tidak hadir, peserta utamanya dipilih, kemudian nanti peserta cadangannya akan muncul juga di situ gitu, teman-teman. Kemudian klik simpan. Setelah diklik simpan, maka akan muncul ini, cetak kartu ya. Jadi kalian silakan klik aja cetak. Nah, ini dia kartu tesnya. Jadi nanti kartu tesnya yang digunakan untuk login ANBK-nya ada sendiri untuk peserta cadangan ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita kembali ke dashboard dulu. Nah, itu mengajukan peserta cadangan dan mencetak kartunya ya. Kemudian jangan lupa aktifkan user peserta cadangan di Proktor browsernya agar siswa bisa login. Nah, nanti kalau kartunya udah dicetak, teman-teman silakan aktifasi juga peserta cadangannya di Proktor browser ya. Seperti video saya yang tadi sudah ditunjukkan bahwa
Ini di aplikasinya ngapain aja ya di sini sudah ada gitu ya. Ini untuk Gladi atau ANBK utama juga sama prosesnya ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, peserta cadangan menggantikan sampai selesai proses ANBK. Misalnya di hari Senin atau hari pertama sudah diganti, maka di hari kedua dilanjutkan diganti ya. Tidak bisa kembali lagi ke peserta utama itu tidak bisa. Jadi jika si cadangan sudah menggantikan, maka wajib diteruskan oleh si cadangan tersebut sampai selesai, teman-teman, ya. Kemudian isi berita acara dengan mengisi data siswa yang tidak hadir atau tidak mengerjakan dan di keterangannya diberi penjelasan siapa siswa cadangan penggantinya. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi di web ANBK nanti ketika mengisi berita acara nih, di sini berita acara pelaksanaan ya. Kemudian di sini diklik misalnya di hari pertama atau yang mana lah ya prosesnya, kemudian isi berita acara nih, di sini diisi berita acara. Nah, di sini jumlah username tidak hadirnya kalian pilih misalnya ada satu gitu ya. Kemudian dicari, dicari siapa yang tidak hadir, dicentang. Dicentang yang tidak hadir, kemudian alasan tidak hadir kenapa? Misalnya sakit, atau tidak naik kelas, atau pindah sekolah, beda ketunaan, meninggal tanpa keterangan, lain sebagainya, silakan disesuaikan. Kemudian diklik simpan, setelah diklik simpan nanti di catatannya ditulis ya, misalnya, satu anak tidak hadir peserta utama atas nama siapa, diganti peserta cadangan gitu ya. Diganti peserta cadangan atas nama si B gitu misalnya teman-teman. Itu diisi di catatannya ya. Diisi di catatannya seperti itu. Si A tidak hadir diganti si B begitu ya. Itu kalau ada, peserta cadangannya. Jadi ditulis di keterangan bahwa sudah diganti. Kemudian upload daftar hadir peserta utama dan daftar hadir peserta cadangan untuk cadangan yang seharusnya hadir sesuai dengan jumlah yang digantikan. Jadi, nanti kalian juga upload surat, daftar hadirnya di sini, di Asesmen Nasional, unggah daftar hadir. Nah, misalnya saya contoh ya, upload gitu ya. Nah, di halaman pertama itu misalnya untuk apa, peserta utama kalau memang satu lab berarti ini halaman utamanya satu lab gitu ya. Kemudian nanti, halaman keduanya ada sendiri ya. Ini lab 1 nih misalnya lab satu ini, peserta utama, di halaman kedua untuk peserta cadangan gitu, nggak apa-apa. Yang ditandatangani ya yang hadir aja ya di peserta cadangannya ya. Seperti itu teman-teman, oke? Silakan dilanjut. Nah, oh sudah, berarti itu untuk yang ada peserta cadangannya. Kemudian yang harus dilakukan proktor untuk siswa yang tidak hadir jika tidak ada cadangannya. Nah, kalau tidak ada cadangan lebih cepat ya, langsung saja isi berita acara dengan mengisi data siswa yang tidak hadir, tidak mengerjakan seperti tadi ya. Dan di keterangannya diberi penjelasan tidak ada siswa cadangan pengganti. Jadi nanti di keterangannya itu diisi si A tidak hadir dan tidak mengerjakan karena apa, kemudian tidak ada peserta cadangan untuk pengganti, begitu. Ya intinya dijelaskan lah ya kenapa tidak ada pengganti ya. Yang kedua, upload daftar hadir peserta utama jangan sampai lupa. Karena tidak ada daftar hadir peserta cadangan maka hanya upload daftar hadir peserta utama saja, gitu ya. Itu kalau tidak ada cadangannya. Masuk yang ketiga, jika ada siswa mutasi masuk tapi tidak ikut ANBK gimana? Nah, ini kalau malah ketambahan ya, ada ketambahan siswa tapi tidak terbawa ANBK. Itu juga enggak masalah. Jadi nanti ANBK itu adalah sebenarnya salah satu cara menilai kualitas pembelajaran di sekolah Anda melalui pertanyaan di anak-anak. Nah, jadi jika anak mutasi masuk tidak ikut ANBK, itu ya tidak apa-apa, karena dia belum pernah mengetahui suasana pembelajaran di sekolah Anda. Gimana mau menjawab soal-soal nanti kalau misalnya anak itu belum pernah mengikuti pembelajaran di sekolah Anda tersebut ya. Jadi tidak masalah kalau tidak ikut ANBK untuk mutasi masuknya gitu. Kemudian pertanyaan seputar peserta cadangan atau informasi seputar peserta cadangan. Yang pertama, peserta cadangan tidak perlu mengisi daftar hadir jika tidak ada peserta utama yang tidak hadir atau digantikan. Jadi, misal nih kalian ada peserta cadangannya, tapi peserta utamanya hadir semua.
ya udah, maka daftar hadir peserta cadangan tidak usah diisi, biarkan kosong gitu ya, karena kan peserta cadangannya tidak mengerjakan ANBK gitu. Kemudian informasi yang kedua, peserta cadangan tidak perlu diaktifasi usernya di Proctor Browser jika tidak menggantikan peserta utama. Ini juga sama dengan nomor satu. Kalau peserta utamanya hadir semua, maka yang diaktifasi cukup peserta utama aja. Peserta cadangan tidak perlu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur diaktifasi, ya enggak apa-apa. Yang penting jangan login gitu ya, jangan login dan jangan mengaktifkan kartu di web ANBK-nya, begitu. Yang ketiga, daftar hadir peserta cadangan tidak perlu diupload jika tidak ada yang menggantikan peserta utama. Nah, ini juga melanjutkan poin yang pertama. Jadi kalau peserta utamanya hadir semua, ya berarti peserta cadangan kan tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti nggak usah diisi daftar hadirnya, biarkan saja kosong ya. Yang diupload cukup daftar hadir peserta utama saja, itu nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, peserta cadangan hanya mengerjakan ANBK jika peserta utama yang tidak hadir dari awal mengerjakan tes, bukan di tengah-tengah pekerjaan. Jadi misal nih, eee, sedang mengerjakan ANBK, tiba-tiba anak itu sakit atau mau minta pulang atau apalah ya, itu tidak bisa diganti cadangan ya teman-teman ya. Karena cadangan itu harus menggantikan dari awal, maka ya mau nggak mau harus diselesaikan dulu itu ANBK-nya, gitu ya. Jadi tidak boleh menggantikan di saat mengerjakan, tapi harus menggantikan sebelum mengerjakan. Oke, sudah end of slide, terus klik to exit, ya sudah. Artinya penjelasan terkait peserta cadangan atau peserta yang tidak bisa hadir, itu sudah selesai berkaitan dengan ANBK teman-teman ya. Seperti itu saja. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan ANBK baik gladi bersih maupun ANBK utama bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.